Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan yang melelahkan. Tarik napas perlahan dan rasakan bahwa di balik setiap helaan ada kekuatan yang senantiasa menjaga kita. Malam dan siang silih berganti, namun ada satu cahaya yang tak pernah padam. Cahayanya. Hari ini kita akan membuka lembaran yang jarang disentuh, menyingkap rahasia terdalam dari zikir Allahu Ahad. Sebuah bisikan yang mampu mengguncang kesadaran, membakar hijab, sekaligus menenangkan hati yang resah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda. Pejamkan mata sejenak, sebutlah dalam hati Allahu Ahad, dan rasakan bagaimana gema itu menyentuh ruang terdalam dalam jiwa Anda. Jika Anda merasakannya, tinggalkan jejak hati Anda di kolom komentar, agar kita semua bisa saling menguatkan dalam perjalanan makrifat ini. Selamat datang, mari bersama-sama kita telusuri jalan yang misterius, jalan yang penuh cahaya, menuju kesadaran bahwa tiada yang ada selain Dia. Bab 1, panggilan tersembunyi dari zikir Allahu Ahad. Ada satu kalimat yang kerap terucap oleh lidah para salik, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami kedalaman maknanya. Kalimat itu adalah Allahu Ahad, sebuah ungkapan yang jika dilihat sepintas hanyalah pernyataan tentang keesaan Allah. Namun di balik lafaz sederhana itu, tersembunyi gerbang menuju alam rahasia yang tidak dapat ditembus oleh nalar biasa. Mereka yang hanya menyebutnya dengan bibir akan merasa ia hanya sekadar kata. Tetapi bagi yang menyelaminya dengan hati, kalimat ini bagaikan cahaya yang menusuk gulita terdalam dalam jiwa, membangkitkan sesuatu yang lama terpendam, sesuatu yang seolah menunggu ribuan tahun untuk kembali hidup. Bayangkan ketika malam benar-benar hening, ketika semua suara dunia telah mereda, lalu seseorang melafazkan Allahu Ahad dengan penuh kesadaran. Suara itu tidak lagi terdengar sebagai bisikan biasa, melainkan sebagai gema yang menembus dinding-dinding tak kasat mata. Ada getaran yang bergerak dari dalam dada, menjalar ke seluruh tubuh halus, hingga akhirnya masuk ke ruang batin yang paling tersembunyi. Di sana, terdengar seolah ada suara lain yang menjawab, bukan dari luar, melainkan dari kedalaman jiwa sendiri. Saat itu, seorang salik akan merasakan bahwa zikir ini bukanlah seruan manusia, tetapi panggilan balik dari asal muasal ruh. Rahasia terbesar dari Allahu Ahad adalah Ia memisahkan antara mereka yang masih terikat pada permukaan dunia dengan mereka yang berani menembus inti. Dunia terbiasa dilihat sebagai sesuatu yang penuh warna, penuh pecahan, penuh perbedaan. Tetapi begitu zikir ini masuk, semua pecahan itu sirna, semua warna larut dalam satu cahaya putih yang tak terlukiskan. Pada titik inilah seseorang mulai merasakan bahwa apa yang ia anggap nyata selama ini hanyalah bayangan. Sebab yang sejati bukanlah banyak, melainkan satu. Inilah alasan mengapa zikir ini menjadi jalan menuju makrifat, karena ia menghancurkan ilusi pluralitas yang menutup pandangan manusia dari wajah tunggalnya. Namun jalan ini tidak pernah mudah, sebab begitu lafaz ini benar-benar menyentuh inti kesadaran, ego akan berontak. Ego tidak ingin hilang, ia akan menjerit, berusaha membangun ilusi baru, agar seseorang tetap merasa terikat pada aku, pada identitas, pada kepemilikan. Tetapi Allahu Ahad terus bergetar, memukul setiap lapisan keakuan, hingga runtuh satu persatu. Dan ketika ego tak lagi mampu bertahan, muncullah rasa sepi yang amat dalam. Sepi yang membuat manusia merasa sendirian di tengah semesta. Tapi justru disitulah rahasianya. Sepi itu bukan kosong, melainkan kehadiran yang murni, yang tak terlukiskan dengan kata. Maka siapakah yang berani melangkah? Zikir ini bukanlah permainan lidah, melainkan perjalanan jiwa. Mereka yang benar-benar menghayatinya akan menemukan bahwa setiap ucapan Allahu Ahad adalah ketukan pada pintu gaib yang tak terlihat. Tidak semua orang sanggup mengetuk pintu itu, dan tidak semua yang mengetuk akan dibukakan. Tetapi bagi yang sabar, bagi yang teguh, bagi yang sanggup menyerahkan segalanya, pintu itu akan terbuka. Dan ketika terbuka, manusia tidak lagi menemukan dunia yang sama seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah cahaya tunggal, yang terus berbisik di kedalaman. Akulah Ahad, tiada sesuatu pun selain aku.
Bab 2. Getaran rahasia dalam lafaz. Setiap kali seseorang melafazkan Allahu Ahad, ada sesuatu yang bergerak di luar kendali kesadarannya. Bagi orang awam, ia hanyalah bunyi yang keluar dari bibir, lalu lenyap begitu saja di udara. Tetapi bagi seorang pencari yang membuka telinga batinnya, lafaz ini memancarkan getaran yang menembus lapisan tak kasat mata, seperti gelombang halus yang merambat dari bumi menuju langit. Getaran itu tidak hanya terdengar, melainkan juga terasa, seakan setiap huruf yang disebutkan menyalakan titik cahaya kecil di dalam tubuh, yang jika terus dirawat akan berubah menjadi matahari batin. Huruf demi huruf dalam Allahu Ahad adalah simbol, bukan sekadar fonem. Huruf alif yang tegak adalah tiang kesaan, yang mengingatkan bahwa segala sesuatu hanya berdiri karena satu fondasi. Lam yang melengkung adalah jalan yang berliku, tanda bahwa perjalanan menujunya tidak pernah lurus tanpa ujian. Ha adalah napas rahasia, tempat kehidupan ditiupkan, dan ketika sampai pada Ahad, maka tersingkaplah makna terdalam. Tidak ada lagi sekutu, tidak ada lagi dua, hanya satu yang mutlak. Inilah kitab gaib yang tersembunyi dalam huruf, yang hanya bisa dibaca oleh hati yang bersih. Ketika seorang salik mengucapkannya dengan penuh kesadaran, getaran lafaz ini memasuki tubuh halusnya. Ia mulai dari dada, mengguncang jantung, lalu merambat ke seluruh nadi hingga ke ubun-ubun. Rasanya seolah-olah tubuh jasmani tidak lagi padat, melainkan menjadi ruang berisi cahaya yang bergetar lembut. Dalam keadaan ini, dunia luar terasa jauh, suara-suara fana memudar, dan yang tersisa hanyalah satu gema yang terus berulang. Ahad, Ahad, Ahad. Bukan lagi salik yang berzikir, melainkan zikir itu sendiri yang mengalir dari sumber tak terlihat. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa zikir bukanlah sekadar amalan, tetapi sebuah medan energi. Allahu Ahad adalah kunci yang membuka ruang-ruang rahasia dalam jiwa. Ruang yang selama ini terkunci rapat oleh lapisan duniawi. Setiap kali lafaz itu diucapkan dengan ikhlas, lapisan demi lapisan terkuak, seperti tirai yang disingkap satu persatu. Dan pada akhirnya, salik mendapati dirinya berada di sebuah ruang batin yang hening, luas, dan tak berbatas. Ruang itu bukan kosong, melainkan dipenuhi kehadiran yang membuat seluruh makhluk tampak fana. Namun tidak semua orang siap menerima getaran ini. Ada yang merasa tubuhnya bergetar lalu ketakutan, ada yang mendengar bisikan halus lalu bingung, ada pula yang merasakan seolah dirinya terlepas dari tubuh dan melayang ke alam yang tak dikenal. Semuanya adalah tanda bahwa zikir ini telah menembus lapisan kesadaran mereka. Tetapi bagi yang teguh, semua pengalaman itu hanyalah awal. Sebab inti dari Allahu Ahad bukan pada sensasi, melainkan pada lenyapnya semua selain Allah. Dan ketika itu tercapai, maka seseorang tidak lagi berzikir dengan lidahnya, melainkan seluruh wujudnya berubah menjadi zikir itu sendiri. Bab 3. Nafas rahasia di balik zikir. Ada rahasia yang jarang disingkapkan para guru. Zikir Allahu Ahad tidak sekadar keluar dari lidah, tetapi harus mengalir bersama nafas. Sebab nafas adalah pintu gaib yang menghubungkan jasad dengan ruh. Setiap tarikan nafas adalah permohonan, setiap hembusan nafas adalah penyerahan. Maka ketika Allahu Ahad dilafazkan sambil menyatu dengan nafas, seolah seluruh diri manusia sedang bergetar seiring denyut semesta. Disinilah zikir tidak lagi terdengar sebagai kata, melainkan menjadi aliran kehidupan itu sendiri. Bayangkan seseorang duduk dalam hening, menarik nafas perlahan sambil menyebut Allahu, lalu menahannya sejenak di dada, merasakan getaran yang berdiam di dalam. Kemudian ketika menghembuskan nafas, ia menyebut Ahad, dan seketika terasa seolah seluruh udara yang keluar bukan sekadar oksigen, melainkan cahaya yang memancar. Proses ini, bila dihayati, akan mengubah tubuh menjadi alat zikir. Tidak ada lagi perbedaan antara tarikan nafas dan penyebutan nama Allah. Semua menjadi satu aliran tunggal. Ketika rahasia ini dipraktikkan dengan istiqomah, seseorang akan mulai merasakan keajaiban halus. Nafasnya menjadi ringan, seolah-olah udara yang masuk tidak berasal dari dunia ini, tetapi dari sumber ilahiyah yang tak terlihat. Bahkan ada saat di mana salik merasakan
bahwa ia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada udara, karena zikir itu sendiri telah menjadi oksigen batin yang menopang kehidupan. Saat itu, tubuh fisik hanyalah wadah, sementara energi hakiki datang langsung dari Ahad yang tak terputus. Namun perjalanan ini berbahaya bagi mereka yang hanya mengejar rasa. Sebab nafas yang terisi zikir bisa membuka pintu kesadaran yang belum siap ditanggung. Ada yang tiba-tiba melihat kilatan cahaya, ada yang mendengar bisikan gaib, ada yang merasakan tubuhnya terangkat dari bumi. Semua itu hanyalah bayangan yang mampir di jalan. Jika seseorang berhenti di sana, ia akan terjebak. Rahasia terdalam tidak berada pada fenomena, melainkan pada penyerahan total, ketika nafas dan zikir melebur, hingga tidak ada lagi pemisah antara hamba dan Tuhannya. Maka, barang siapa yang berani menyelami zikir ini dengan nafas, ia akan mengetahui bahwa setiap hembusan nafas sejatinya adalah saksi dari Allah yang tunggal. Tarikan nafas adalah kehidupan yang diberi, hembusan nafas adalah pengembalian kepadanya. Begitu seterusnya, hingga seorang salik menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah siklus dari datang darinya dan kembali kepadanya. Pada titik inilah makrifat mulai menyingkap dirinya. Bab 4. Hening yang membuka tabir. Ada titik di mana zikir tidak lagi berupa suara, melainkan berubah menjadi keheningan yang hidup. Salik yang menempuh jalan ini akan merasakan bahwa semakin sering ia melafazkan Allahu Ahad, semakin sunyi batinnya dari bisikan dunia. Awalnya, hening itu terasa asing, bahkan menakutkan, seakan-akan ia dicabut dari keramaian yang selama ini menemaninya. Namun lambat laun, hening itu justru menghadirkan sesuatu yang jauh lebih nyata daripada suara. Sebuah kehadiran yang lembut, menyelimuti, dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam keheningan itu, Salik mulai menyadari bahwa dirinya seolah sedang berdiri di depan tabir yang sangat tipis. Tabir yang memisahkan dunia fana dari realitas hakiki. Tabir ini bukanlah dinding batu, melainkan kabut halus yang hanya bisa disingkap oleh hati yang benar-benar jernih. Setiap kali ia mengucap Ahad, kabut itu menipis, perlahan membuka jalan menuju cahaya yang selama ini tersembunyi. Ia merasa bukan lagi sedang berzikir, melainkan sedang mendengar zikir yang diucapkan oleh semesta, dari dedaunan, dari angin, bahkan dari denyut darahnya sendiri. Keheningan ini membuat seorang salik berhadapan dengan dirinya yang sejati. Ia mulai melihat betapa banyak topeng yang selama ini melekat pada hidupnya. Nama, status, ambisi, bahkan ibadah yang dilakukannya pun terkadang hanyalah pakaian luar. Semua topeng itu di hadapan Allahu Ahad luruh satu persatu. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, kesadaran bahwa ia tidak memiliki apa-apa, tidak menjadi apa-apa, kecuali seorang hamba yang berdiri di hadapan Zat yang tunggal. Kesadaran inilah yang menimbulkan rasa gentar, sekaligus damai yang sulit digambarkan. Tetapi, semakin dekat seorang salik dengan tabir itu, semakin besar pula ujian yang datang. Nafsu akan berusaha bangkit, melontarkan keraguan. Apakah engkau tidak takut kehilangan dirimu sendiri? Apakah engkau sanggup hidup tanpa dunia yang kau kenal? Suara ini adalah ujian terakhir sebelum tabir tersingkap sepenuhnya. Banyak yang berhenti di sini, kembali ke hiruk-pikuk dunia karena tak sanggup menghadapi sepi yang menelan segalanya. Namun bagi yang berani menembusnya, ia akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Sebab di balik tabir keheningan itu, ada cahaya yang tidak menyilaukan mata tetapi menyilaukan hati. Cahaya yang tidak datang dari matahari atau bulan, tetapi dari asal segala cahaya. Ia bukan cahaya yang terlihat, melainkan cahaya yang dirasakan. Cahaya yang memberitahu bahwa semua yang pernah dianggap nyata hanyalah bayangan. Sementara yang benar-benar ada hanyalah Allahu Ahad. Inilah saat di mana zikir berubah menjadi penyingkap tabir, membawa manusia masuk ke dalam ruang makrifat yang hanya bisa dicapai dengan keberanian dan kepasrahan penuh. Bab 5. Saat zikir menjadi cermin jiwa. Zikir Allahu Ahad pada akhirnya bukan hanya tentang menyebut nama Allah, melainkan tentang melihat ke dalam diri. Semakin dalam ia diulang, semakin jelas pula seseorang menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah cerminan dari satu kehadiran.
Seperti seseorang yang berdiri di depan cermin, ia mendapati bahwa bayangan yang dilihatnya bukanlah dirinya yang sejati. Begitu pula dengan dunia, apa yang tampak hanyalah pantulan, sementara yang asli tersembunyi di balik keesan Ahad. Zikir ini menuntun jiwa untuk berani menatap bayangan itu, hingga ia sadar bahwa semua yang selama ini dikejar hanyalah ilusi yang memudar. Ketika zikir telah merasuk, hati mulai mengungkapkan rahasia yang sebelumnya tertutup. Kadang seseorang merasakan penyesalan mendalam, menyadari betapa banyak waktu terbuang untuk mengejar sesuatu yang tak abadi. Kadang ia merasakan haru yang sulit dibendung, karena menyadari betapa dekatnya Allah, meski selama ini ia merasa jauh. Zikir Allahu Ahad bekerja seperti cahaya yang menyingkap debu di dalam kaca. Semakin sering dibersihkan, semakin jernih hati itu, hingga akhirnya memantulkan cahaya Tuhan tanpa penghalang. Pada titik ini, Salik akan mengalami sesuatu yang mengejutkan. Ia merasa seolah-olah zikir tidak lagi keluar dari mulutnya, melainkan mengalir dari seluruh wujudnya. Tangannya berzikir, matanya berzikir, bahkan detak jantungnya pun seolah mengulang-ulang Ahad, Ahad, tanpa henti. Dunia luar tetap berjalan, orang-orang tetap berbicara, bekerja dan bergerak, tetapi di dalam dirinya ada aliran rahasia yang tak pernah padam. Zikir telah menjadi denyut kehidupan, sebuah irama yang tak lagi bergantung pada kemauan manusia, melainkan pada ketentuan Sang Pencipta. Namun di balik keindahan itu, ada ujian yang lebih berat. Semakin dalam zikir ini dirasakan, semakin tipis pula batas antara hamba dengan Tuhannya. Ego manusia yang rapuh bisa tergoda untuk merasa istimewa, seolah ia telah mencapai sesuatu yang tinggi. Padahal, inilah jebakan paling halus. Sebab makna Allahu Ahad justru meniadakan semua selain Allah, termasuk perasaan istimewa yang ingin dimiliki seorang hamba. Maka seorang salik sejati harus waspada, agar tidak menjadikan zikir sebagai jalan menuju kebanggaan, tetapi sebagai jalan menuju kehancuran ego sepenuhnya. Dan jika ia berhasil melewati jebakan itu, ia akan masuk pada rahasia terdalam, bahwa dirinya hanyalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Cermin itu sendiri tidak memiliki bentuk, tidak memiliki warna, tidak memiliki makna tanpa cahaya. Maka ketika ia menyadari hal ini, segala sesuatu dalam dirinya luluh, hingga yang tersisa hanyalah pantulan dari yang tunggal. Inilah puncak zikir Allahu Ahad. Bukan hanya pengucapan, bukan hanya getaran, bukan hanya pengalaman spiritual, melainkan kesadaran penuh bahwa tiada apapun selain Dia. Bab 6. Rahasia sirna dalam keutuhan. Ada satu fase yang akan dialami seorang salik ketika ia menekuni zikir Allahu Ahad. Fase sirna, di mana batas antara dirinya dan Tuhannya mulai kabur. Ia merasa tidak lagi menjadi pribadi yang terpisah, melainkan bagian dari lautan yang luas, tanpa tepi, tanpa pusat selain Allah. Pada awalnya perasaan ini membingungkan, bahkan menakutkan. Sebab ego terbiasa dengan aku yang berdiri sendiri, memiliki identitas, memiliki kehendak. Tetapi zikir Allahu Ahad menghantam semua itu, meruntuhkan dinding-dinding yang memisahkan, hingga manusia hanya tinggal sebagai setetes di samudera. Sirna dalam zikir bukan berarti hilang secara fisik, melainkan hilangnya keterikatan pada keakuan. Salik masih hidup, masih bernafas, masih berjalan di bumi, tetapi ia tidak lagi merasa sebagai pemilik atas kehidupannya. Setiap langkah terasa seperti digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar. Setiap nafas adalah pinjaman, setiap detak jantung adalah titipan. Pada fase ini, kalimat La haula wa la quwwata illa billah bukan lagi teori, melainkan kenyataan yang dialami. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali dari Allah yang Maha Esa. Namun jalan menuju sirna ini penuh ujian. Ada kalanya hati merasa sangat ringan, seakan melayang di udara, lalu tiba-tiba ditarik kembali ke bumi dengan keras. Ada saat di mana salik merasakan cinta yang meluap-luap kepada Allah, lalu seketika diuji dengan rasa kering, hampa, seolah ditinggalkan. Semua itu adalah ujian untuk memastikan, apakah ia berzikir demi rasa manis atau demi Allah semata. Sebab yang mencari rasa akan berhenti di permukaan, sementara yang mencari Allah akan terus melangkah,
meski harus berjalan dalam gelap yang panjang. Zikir Allahu Ahad pada fase ini menjadi semacam pisau tajam yang memisahkan ilusi dari kenyataan. Setiap kali lafaz itu diulang, seolah ada sesuatu dalam diri yang terpotong. Kesombongan, ambisi, rasa memiliki, bahkan keinginan untuk dipuji karena ibadah. Satu persatu teriris hingga lenyap, sampai yang tersisa hanyalah diri yang telanjang di hadapan Allah. Dan ketika diri itu benar-benar kosong, barulah ia sanggup menerima limpahan cahaya makrifat, cahaya yang tidak bisa menempel pada hati yang masih penuh dengan dirinya sendiri. Disinilah letak rahasia terdalam. Zikir Allahu Ahad bukanlah sekadar amalan, tetapi jalan menuju kehancuran ego, agar yang bangkit hanyalah kesadaran tentang Allah yang tunggal. Pada saat ini, Salik menyadari bahwa segala sesuatu yang ia sebut aku sebenarnya hanyalah bayangan. Yang nyata hanyalah Allah, yang hidup hanyalah Allah, yang abadi hanyalah Allah. Maka sirnalah semua selain Dia, dan terbukalah pintu makrifat yang dijanjikan. Bab 7. Menyaksikan cahaya dari ketiadaan. Ketika seorang salik benar-benar larut dalam zikir Allahu Ahad, akan tiba suatu titik di mana kesadarannya seolah dilempar ke dalam ruang yang tak terbatas. Ruang itu hening, gelap dan kosong, namun bukan kekosongan yang menakutkan. Justru di dalam kekosongan itu, perlahan-lahan muncul seberkas cahaya, kecil tapi menyilaukan. Cahaya itu bukan dari matahari, bukan dari bulan, bukan pula dari bintang, melainkan dari sumber yang tak dapat diukur. Salik akan menyadari itulah cahaya yang sejak awal telah menunggu di balik kabut kehidupan dunia. Cahaya itu tidak mendekat melalui jarak, tetapi melalui kesadaran. Semakin ia larut dalam ahad, semakin teranglah cahaya itu, hingga ia merasakan bahwa seluruh kegelapan dalam dirinya mulai larut. Rasa takut, rasa cemas, rasa hina, semua sirna seketika digantikan oleh ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia seakan memahami satu hal, bahwa cahaya ini adalah bukti nyata dari keberadaan Allah, bukan lewat logika, bukan lewat panca indera, melainkan lewat kesaksian ruh. Namun, menyaksikan cahaya ini bukan tanpa tantangan, sebab semakin terang ia bersinar, semakin tampak pula kegelapan yang tersembunyi dalam hati. Salik akan dihadapkan pada bayangan-bayangan dirinya sendiri, keserakahan, kesombongan, luka lama, bahkan dosa-dosa yang pernah ia sembunyikan dari dunia. Semua itu muncul ke permukaan, seakan dipaksa untuk dihadapkan. Disinilah banyak yang goyah, karena tidak sanggup menatap wajah gelap dirinya. Tetapi barang siapa berani menghadapinya dengan kerendahan hati, maka cahaya itu akan mengikis semua bayangan, hingga yang tersisa hanyalah kejernihan. Pada saat itu, zikir Allahu Ahad terasa bukan lagi milik lidah, melainkan milik cahaya itu sendiri. Setiap kali Salik menyebutnya, seolah cahaya menjawab, "Akulah Ahad." Jawaban itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi bergema di dalam jiwa, membuat seluruh tubuh bergetar oleh rasa haru dan takut sekaligus. Ia merasa seolah berada di ambang sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dipeluk oleh kata, tidak bisa dipahami oleh pikiran, hanya bisa disaksikan oleh ruh. Dan bila ia terus teguh, ia akan sampai pada kesadaran yang menggetarkan, bahwa cahaya itu tidak berada di luar dirinya, melainkan di dalam. Selama ini ia mencari Allah di langit, di bumi, di alam semesta, padahal Allah telah bersemayam di hati yang ikhlas. Allahu Ahad bukan sekadar panggilan keluar, melainkan panggilan pulang ke dalam. Inilah titik awal makrifat sejati, menyaksikan cahaya dari ketiadaan, lalu menyadari bahwa diri hanyalah wadah kosong yang dipenuhi oleh kehadirannya. Bab 8. Saat nama menjadi nafas. Ada sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang telah tenggelam dalam zikir hingga batas kesadarannya. Zikir itu, bila terus diulang dengan penuh kesungguhan, tidak lagi terasa sebagai untaian huruf yang keluar dari lidah, melainkan berubah menjadi nafas itu sendiri. Setiap tarikan nafas terasa membawa Allahu, dan setiap hembusan nafas menyisakan Ahad. Pada titik ini, tubuh tidak lagi dipandang sebagai daging dan darah, melainkan sebagai wadah yang bergetar karena aliran nama suci. Ketika zikir telah melekat pada nafas, maka Salik akan merasakan
seolah-olah ia tidak pernah berhenti menyebut nama Allah, bahkan ketika diam, bahkan ketika tidur. Nama itu mengalir tanpa henti, bagaikan arus sungai yang tidak pernah kering. Nafas yang tadinya sekadar pertukaran udara kini menjadi jembatan menuju keabadian. Ia menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah seutas benang halus yang ditopang oleh satu tarikan nafas dari Allah. Dan setiap hembusannya adalah pengakuan bahwa dirinya hanyalah miliknya. Namun, disinilah misteri semakin dalam. Ketika nama telah menyatu dengan nafas, Salik mulai kehilangan rasa akan dirinya sendiri. Ia tidak lagi bisa membedakan kapan ia mulai berzikir dan kapan ia berhenti. Semua waktu seakan lenyap, digantikan oleh satu kesadaran abadi. Aku hidup hanya karena Dia yang menghidupkan. Kesadaran ini menyingkapkan tabir bahwa hakikat kehidupan bukanlah sekadar pergerakan tubuh, melainkan getaran ruh yang menyatu dengan zikir. Dalam keadaan seperti ini, dunia luar menjadi redup. Suara manusia, gemuruh pasar, bahkan hiruk-pikuk kehidupan tidak lagi mampu mengguncang hatinya. Sebab hatinya telah berlabuh pada satu nama yang tunggal. Seolah dunia hanyalah gema samar, sementara yang nyata hanyalah resonansi Allahu Ahad yang terus memantul di ruang batin. Ia menemukan bahwa ketenangan sejati tidak datang dari berlalunya masalah, melainkan dari melekatnya hati pada nama Allah. Dan inilah puncak dari bab ini. Zikir bukan lagi amalan yang dilakukan, tetapi keadaan yang dijalani. Nafas, hati, dan ruh telah menjadi satu dengan nama itu. Allahu Ahad tidak lagi sekadar bacaan, melainkan keberadaan. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari Allah di luar dirinya, padahal nafas yang keluar masuk telah menjadi saksi paling dekat, bahwa Allah senantiasa hadir, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Bab 9, Gerbang Fana dalam Nama. Ada sebuah titik di mana zikir Allahu Ahad tidak lagi menjadi gema, melainkan cahaya yang membakar segala yang bukan Dia. Pada tahap ini, Salik mulai mengalami fana, yakni lenyapnya kesadaran diri dalam samudera kehadiran Allah. Seperti setetes air yang jatuh ke laut, ia kehilangan bentuknya, larut, dan hanya menjadi bagian dari keluasan. Ia masih bernafas, masih hidup, namun dirinya bukan lagi pusat dari kesadarannya. Yang ada hanyalah satu kesaksian mutlak. Allah lah yang ada, selain Dia hanyalah bayangan. Saat fana itu terjadi, waktu seakan hancur. Masa lalu, masa kini, dan masa depan kehilangan batas. Salik merasa dirinya seolah tidak pernah lahir, tidak pernah mati, dan tidak pernah benar-benar memiliki sesuatu. Semua yang pernah dianggap milik ternyata hanyalah titipan, bahkan tubuh dan pikirannya sendiri bukanlah miliknya. Ia seakan ditarik ke dalam ketiadaan, namun justru di dalam ketiadaan itulah ia menemukan keberadaan yang paling hakiki. Namun fana bukanlah akhir, melainkan pintu menuju baka. Setelah lenyapnya ego, Allah menghadirkan kembali kesadaran, namun kali ini bukan sebagai aku yang terpisah, melainkan sebagai hamba yang hidup dalam limpahan keberadaannya. Salik mulai melihat bahwa dunia tidaklah sirna, tetapi ia memandang dunia dengan mata yang baru. Ia menyaksikan setiap daun yang gugur, setiap angin yang berhembus, setiap suara yang terdengar. Semuanya adalah ayat yang menyebut namanya. Zikir Allahu Ahad pada titik ini berubah menjadi kunci yang membuka gerbang penyaksian. Salik tidak lagi berzikir karena kewajiban, melainkan karena zikir itu sendiri adalah kehidupannya. Setiap desah nafas adalah penyaksian, setiap detik adalah ibadah, dan setiap momen adalah kehadiran Allah. Ia tidak lagi menunggu momen-momen khusus untuk merasa dekat dengan Tuhannya, sebab ia telah melihat bahwa kehadirannya meliputi segala waktu dan ruang. Dan disinilah letak puncak misteri. Ketika Salik mencapai baka, ia bukanlah menjadi Tuhan, bukan pula menyatu secara jasmani dengannya, melainkan hidup dalam kesadaran bahwa hanya Allah yang hakiki, dan dirinya hanyalah cermin yang memantulkan cahaya. Ia berjalan di bumi, namun hatinya berada di langit. Ia makan dan minum, namun hakikatnya hanyalah karena Allah yang memberi kekuatan. Ia bicara dengan manusia, namun dalam hatinya hanya terdengar satu kalimat abadi, Allahu Ahad. Bab 10. Kesempurnaan makrifat dalam satu nama. Pada akhirnya, setelah perjalanan panjang menyusuri lorong batin yang penuh kabut,
cahaya yang senantiasa memanggil jiwa dengan bisikan lembut, Salik mulai memahami bahwa rahasia dari zikir Allahu Ahad bukanlah sesuatu yang harus dicapai di tempat jauh, bukan pula hadiah yang hanya dimiliki oleh segelintir manusia pilihan. Ia adalah pintu yang senantiasa ada di depan setiap jiwa, hanya menunggu untuk diketuk dengan ketulusan. Kata Ahad bukan sekadar lafaz, tetapi inti dari seluruh pencarian, bahwa tiada yang benar-benar ada selain Dia, dan semua yang terlihat hanyalah bayangan dari wujudnya. Kesempurnaan makrifat tidak berarti seseorang kehilangan kehidupan dunianya, melainkan bagaimana ia menjalani dunia dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Ia bekerja, ia berinteraksi, ia mencintai, ia diuji, namun semua itu tidak lagi menenggelamkannya. Sebab di balik setiap gerak, ia melihat bayangan Allah yang mengatur, dan di balik setiap peristiwa, ia membaca kehendaknya. Inilah yang membuat hidup seorang arif terasa ringan, walau bebannya berat. Sebab hatinya sudah berlabuh di satu pelabuhan yang tak pernah goyah, Allahu Ahad. Disinilah pula rahasia besar tersingkap. Makrifat bukanlah perjalanan menuju sesuatu yang asing, melainkan kembalinya jiwa kepada asalnya. Seperti sungai yang akhirnya bermuara ke laut, begitu pula ruh yang kembali larut ke dalam keabadian. Zikir Allahu Ahad adalah pengingat bahwa sejak awal, jiwa ini berasal darinya, hidup bersamanya, dan akan kembali kepadanya. Maka ketika Salik berzikir, ia sejatinya sedang pulang, membuka pintu rumahnya sendiri yang selama ini terkunci oleh kelalaian. Namun rahasia ini tidak bisa dimiliki oleh mereka yang hanya berhenti di bibir. Ia adalah ilmu yang tidak tertulis, ilmu yang tidak bisa dibeli dengan buku, tetapi lahir dari hati yang terus bergetar menyebutnya. Allahu Ahad adalah api yang membakar hijab-hijab gelap, sekaligus embun yang menyejukkan dahaga ruh. Ia adalah kunci yang membuka pintu keabadian, tetapi hanya bagi mereka yang siap menanggalkan beban ego, meninggalkan takhta diri, dan berjalan menuju kehampaan yang justru penuh cahaya. Dan akhirnya, Salik yang telah melalui perjalanan ini akan tersenyum dalam diam, menyadari bahwa rahasia terbesar bukanlah pada kata-kata, bukan pada wacana yang panjang, melainkan pada kesaksian hati yang sederhana, bahwa Allah adalah Esa, tiada sekutu, tiada tandingan, tiada selainnya. Segala sesuatu akan sirna, tetapi Dia tetap kekal. Maka seluruh perjalanan makrifat berujung pada satu bisikan yang tak pernah padam, bahkan hingga ruh ini lepas dari jasadnya. Allahu Ahad. Saudaraku yang mulia, perjalanan kita malam ini hanyalah sebuah langkah kecil dari samudra yang begitu luas. Zikir Allahu Ahad bukan sekadar lafaz, melainkan kunci untuk membuka pintu batin yang selama ini terkunci rapat. Saat kita menyebutnya dengan penuh kesadaran, seakan jiwa kita kembali diingatkan bahwa tidak ada sesuatu pun selain Dia yang Maha Esa. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda untuk duduk sejenak dalam keheningan. Biarkan hati Anda bergetar menyebut Allahu Ahad, dan rasakan bagaimana kalimat itu perlahan menghapus segala kerisauan. Inilah bekal kita, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk setiap detik kehidupan yang kita jalani. Jika Anda merasakan ketenangan atau mendapatkan pelajaran dari perjalanan ini, tinggalkan salam atau doa Anda di kolom komentar. Siapa tahu, doa Anda bisa menjadi cahaya bagi saudara-saudara kita yang sedang mencari jalan pulang menuju Allah. Terima kasih telah membersamai perjalanan batin ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus menapaki jalan makrifat hingga kelak kita kembali kepadanya dalam keadaan jiwa yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.